Dari wanita terbahagia, saya menjadi wanita paling menderita, sepertinya pada saat itu rasanya. Pandemi terjadi. Saya kehilangan the love of my life. Saya merasa itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Bukan perkara yang mudah untuk saya mencoba berbicara di sini, tapi saya hanya ingin membagi memori-memori yang ada, kenangan-kenangan yang ada. Di sini juga ada Umi dan Daddy, Aisyah and Shanas, and my family. Ada anti-anti juga semua di sini ya. My family, Ashraf's family is here. Thank you so much for making the time. Buat saya, bertemu dengan Ashraf itu bukan hanya bersama dengan seseorang yang amat sangat dekat dengan sempurna ya, tapi juga bisa bertemu dengan keluarga yang begitu mencintai saya sampai sekarang. I love you, like I really do love you. Dan perjalanan cinta bersama Ashraf ini dimulai dari Kuala Lumpur, di mana saya bertemu dengan Ashraf. Masih muda waktu itu ya, masih 20 something, 20 tahun something, masih berapi-api gitu. Bertemu dengan satu laki-laki ini di Malaysia, kok ganteng banget, ini siapa? Akhirnya saya berkenalan. Kalau nggak salah juga waktu itu harusnya saya lagi promo album di sini, album pertama saya. Ashraf itu menggantikan temannya Sazi. Sazi nggak ada di sini ya? Nggak hadir ya? Menggantikan temannya Sazi, tapi akhirnya jadi bertemu dengan saya. Dan di masa itu saya lagi mempersiapkan album kedua saya, yang salah satu lagunya adalah ungkapan perasaan saya pada awal-awal saya bertemu dengan Ashraf. And I want to share this beautiful story, this beautiful song, this beautiful feeling that I have belasan tahun yang lalu di saat saya bertemu dengan cinta saya. Ini dia, Tentang Kamu. Ada tapi ya. Memang paling indah ya di saat jatuh cinta. Walaupun kita tidak tahu ini membawa kita kemana, apa yang akan terjadi di depan, tapi memang begitu indahnya jatuh cinta. Sampai lahirlah lagu tadi, judulnya Tentang Kamu, menggambarkan perasaan seorang wanita yang masih bingung ini sebenarnya jejaka ini mau apa sama saya. Apakah benar ini kalau kita sama-sama ini akan menjadi yang terindahkah? Atau bagaimana ya? Dan pada akhirnya kita benar-benar bersama. Tahun 2008 saya menikah dengan Ashraf. Somehow di saat single dulu mungkin merasa apa ya, suka susah tidur, suka anxiety. Bertemu dengan Ashraf, menikah dengan Ashraf membuat saya jauh lebih tenang. Saya menjadi seseorang yang punya semangat untuk grow dan memperbaiki diri terus-menerus. Di tahun 2010 saya melahirkan the love of my life, Noah Sinclair. Dan saya merasa sepertinya hidup saya ini lengkap. Saya punya suami yang amat sangat saya kagumi dan amat sangat mencintai saya, dan saya punya seorang anak yang amat sangat lucu, yang sekarang sudah remaja ya. Dulu masih kecil lucu banget loh, sekarang lebih lucu lagi karena udah teenager. Saya rasa itu adalah salah satu momen terhebat dalam hidup saya, sampai dengan beraninya saya merilis sebuah lagu yang saya yakin hampir semua di sini tahu ya, Wanita Terbahagia. Pada saat itu bilang diri saya wanita terbahagia.
Tapi kalau saya pikir lagi, yang perlu hanyalah disyukuri. Momen-momen yang saya punya yang membuat saya amat sangat bangga pada saat itu, menjadi wanita terbahagia itu perlu saya syukuri. Karena memang saya amat sangat beruntung. Tapi beruntung itu tidak selamanya. Saya merasa setiap manusia pasti punya kisahnya tersendiri. Saya mungkin sampai sekarang ya masih beberapa part on that day masih susah saya ingat gitu, blur. Tapi saya mencoba mencari sesuatu di balik kehilangan. Dari wanita terbahagia, saya menjadi wanita paling menderita sepertinya pada saat itu rasanya. But slowly, saya mencoba untuk menjalani proses grieving. Umi waktu itu ada di Jakarta, temanin my family, my mom, my dad, my brother, my cousins, Aisyah, everyone. It's very supportive. Saya merasa ini sesuatu yang memang diberikan untuk saya, yang saya harus jalani. Memang hidup itu ada ups, ada downs. Saya merasa sudah banyak diberikan kebahagiaan, keberuntungan, dan mungkin ini adalah momen saya untuk, start over, belajar lagi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu. Berbicara di sini nih, di Malaysia, in this room, beda rasanya. Mungkin saya udah pernah berbicara ini di mana-mana. Tapi saya ingat terakhir kali saya show konser di sini dengan Bang Anwar ya. Tahun 2018 mungkin ya. Saya masih bisa visual kalau yang duduk di depan situ ada Ashraf gitu. Jadi maaf kalau tata bicara saya mungkin kurang tertata karena kayak I have all this mixed feeling datang di hari ini. Melanjutkan cerita saya tadi. Yang saya lakukan adalah berusaha menerima kalau ini semua terjadi dalam hidup. Saya tahu tidak hanya saya yang mengalami kesusahan dalam hidup ini. Dan segala sesuatu yang sudah terjadi hanya bisa saya syukuri. Banyak penyesalan, banyak perasaan guilty yang hadir. Setiap hari bangun tidur hanya nangis untuk bisa start a day, untuk bisa smile. Tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang bukan harus saya rasa malu, tapi ini sesuatu yang harus saya share. Saya yakin tidak hanya saya yang merasa punya kesulitan, mungkin ini bisa membantu. Pelan-pelan saya berusaha sedikit demi sedikit merasa ini nyata atau tidak. Apakah benar ini semua terjadi dalam hidup saya? After a while, mungkin beberapa bulan, mungkin saya baru terima kalau ini memang nyata. Salah satu hal yang saya lakukan di momen-momen itu adalah saya banyak menulis. Saya menuliskan perasaan saya menuliskan apapun yang ada di kepala saya. Salah satunya ada sebuah puisi. Dan beberapa lama kemudian salah satu sahabat saya, Iva, telepon saya bilang, "Hey, do you wanna make a song?" I don't know whether I was ready or not pada saat itu, tapi oke, kayaknya ada nih. Dia punya nada-nada yang dirangkai dengan begitu indah, dibuat lagu tapi belum punya liriknya. Dan akhirnya, for the first time in my life, berkarir sudah sekian lama, belum pernah punya courage untuk menulis lirik lagu. Lahirlah lagu itu dengan kisah curhat pribadi saya pada saat itu. But somehow perasaan berhasil menuliskan sebuah lagu itu kayak menjadi motivasi untuk saya kalau hey, you know what, Bunga, you can breathe, you can write, you can actually make something. Maybe this is the time untuk pelan-pelan berusaha bangkit kembali, menyesuaikan dengan hidup yang baru, dan menjadi seseorang yang mungkin bisa lebih berkembang lagi. Dan untuk
malam hari ini saya ingin berbagi bagaimana indahnya 12 tahun yang saya jalani bersama Ashraf. Bukan untuk bersedih, tapi untuk merayakan kalau saya sudah diberikan oleh Allah 12 tahun terindah.